Planet Perdagangan Bebas Ekspedisi Utara. Di planet utama perusahaan perdagangan ekspedisi utara, hanya ada satu planet perdagangan bebas selain planet bebas yang diciptakan oleh Guntur Abadi. Arai teleportasi berkedip dan dua sosok perlahan muncul. Seorang pemuda dengan sepasang tanduk naga 7 warna, kepala yang menjulang tinggi, dan temperamen yang luar biasa. Di samping pemuda itu ada seorang pemuda berjubah hitam panjang. Pria muda itu tinggi dan kokoh, dan dia memancarkan aura yang ganas. Dia juga memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya. Tanduk naga hitam pekat membuatnya tampak sangat mendominasi. Keduanya secara alami adalah Wang Xian dan kebohongan yang berasal dari sarang iblis. Ini adalah markas perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Ayo pergi dan ambil semua harta dari markas mereka. Juga, kendalikan lautan di sini. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Ada banyak orang di planet bebas. Semuanya berasal dari planet lain. Ada banyak murid yang mengenakan seragam dari berbagai angkatan. Mereka sangat berbeda di lingkungan mereka. Mirip dengan bangunan kuno di bumi, banyak paviliun dan menara didirikan tinggi. Bangunan-bangunan itu tingginya ratusan meter dan ribuan meter. Mereka memancarkan energi, seperti pengadilan surgawi yang legendaris di bumi. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan melayang di langit. Tatapannya menyapu sekelilingnya. Raja Naga, kekosongan itu seharusnya menjadi markas perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Naga iblis berkobar gelap melihat sekeliling dan menunjuk ke kehampaan beberapa juta kilometer jauhnya. Dalam kehampaan, ada kota terapung. Kota itu tampak kuno dan penuh dengan warisan. Di sekitar kota, beberapa orang datang dan pergi. Dari jauh, mereka bisa melihat kata-kata perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Ayo pergi ke laut dulu. Wang Xian menyapu pandangannya ke seluruh kota. Dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia terbang langsung ke laut. Hualala. Segera, ketika mereka tiba di lautan, mereka menyadari bahwa lautan telah sepenuhnya ditempati oleh manusia. Di dasar lautan, ada tempat perdagangan besar untuk makhluk air dan produk. Melihat dari langit, itu adalah pemandangan yang spektakuler. Pindahkan kota dagang ini ke lokasi dekat laut. Wang Xian melayang di langit dan melihat lautan luas di bawah. Dia berkata dengan samar. Itu Raja Naga. Sebuah kebohongan menganggukkan kepalanya. Tubuhnya bergetar dan sisik-sisik gelap yang tampak seperti sisik naga di belakangnya hanyut menuju lautan di bawah. Sisik naga yang menakutkan tumbuh dengan cepat, secara langsung meningkatkan area beberapa juta kilometer. Sisik naga tenggelam ke laut, langsung menyeret kota perdagangan bawah laut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu siapa? Beraninya kamu membuat masalah di perusahaan perdagangan ekspedisi utara kami. Suara riuh terdengar dari bawah. Ekspresi semua orang di kota bawah air sedikit berubah, dan mereka berteriak dengan tegas. Namun, ketika para ahli di kota itu terbang keluar dan melihat seluruh kota terangkat, ekspresi mereka sedikit terkejut. Mereka memandangi dua sosok di langit dengan ekspresi kaget di wajah mereka. Siapa kamu? Ini adalah wilayah perusahaan perdagangan ekspedisi utara kita. Dewa yang ditempatkan di sini menatap Wang Xian dan kebohongan dengan ekspresi serius saat dia berteriak dengan tegas. Keke, hanya sekumpulan sampah dari perusahaan perdagangan ekspedisi utaramu yang semuanya mati. Mulai sekarang, ini adalah wilayah Istana Naga. Sebuah kebohongan berteriak keras. Dengan lambaian tangannya, seluruh kota besar itu terbang menuju laut. Huala, Wang Xian mengabaikannya. Dengan gerakan, dia memasuki laut. Istana Naga level 5 didirikan. Ding, tuan rumah memiliki bahan yang cukup untuk mendirikan Istana Naga level 5. Jantungnya berdetak kencang saat suara sistem berdering di kepalanya. Segera, sebuah Istana Naga muncul di dasar lautan dengan mata terbuka. Wang Xian memasuki Istana Naga dan melangkah ke formasi teleportasi. Dia langsung diteleportasi ke Istana Naga di bumi. Perdana Menteri Gui, kirim beberapa murid ke Istana Naga di planet perdagangan bebas di utara untuk mengambil alih semua sumber daya. Setelah muncul di Istana Naga, Wang Xian mengirimkan suaranya ke Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Aku akan mengirim murid-muridku sekarang. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Segera, lebih dari 1000 anggota Istana Naga mengikuti Wang Xian dan berteleportasi ke Istana Naga dalam ekspedisi utara ke planet bebas. Ayo pergi. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang keluar dari laut. 1000 murid Istana Naga mengikuti di belakangnya. Ketika mereka melihat Istana Naga besar yang muncul hanya dalam beberapa menit, mereka sangat terkejut. Dia segera mengikuti di belakang dan terbang langsung menuju kota yang ditangguhkan dalam kehampaan. Namun, ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang, bayangan berkedip dalam formasi teleportasi ekspedisi utara ke planet bebas. Segera,
lebih dari 10.000 pembangkit tenaga listrik muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi guntur ungu. Wajahnya dipenuhi dengan martabat. Di belakangnya ada 5 ahli tingkat dewa dan lebih dari 10.000 murid elit. Seorang pria parubaya memegang bendera di tangannya. Bendera berkibar di udara. Kata-kata yang menarik guntur abadi tercermin di mata semua orang di sekitar mereka. Guntur abadi. Itu guntur abadi. Mengapa ada begitu banyak ahli guntur abadi di sini? Pemimpinnya adalah Dewa Petir. Ya Tuhan, apa yang mereka lakukan di sini? Semua ahli perusahaan perdagangan ekspedisi utara kita telah direkrut. Apa yang mereka lakukan di sini? Munculnya lebih dari 10.000 orang petir abadi membuat khawatir semua orang di sekitarnya. Beberapa orang melihat ke atas, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Semua ahli perusahaan perdagangan ekspedisi utara telah tewas dalam pertempuran. Kami di sini untuk mengambil alih semua wilayah perusahaan perdagangan ekspedisi utara. 9 Dewa Guntur menyapu pandangannya ke sekeliling saat dia berteriak dengan dingin. Sepasang matanya yang agung berkedip dengan kilat saat dia menatap kota di langit di depannya. Pergilah. Dia dengan ringan berteriak saat dia langsung terbang menuju kota di langit. Puluhan ribu orang di belakangnya segera mengikuti di belakangnya saat mereka terbang. Apa? Semua ahli perusahaan perdagangan ekspedisi utara kita telah tewas dalam pertempuran. Ekspresi semua murid perusahaan perdagangan ekspedisi utara di sekitar barisan berubah ketika mereka mendengar 9 kata Dewa Guntur. Mereka ingin mengambil alih wilayah perusahaan perdagangan ekspedisi utara kita. Murid beberapa orang menyempit, dan wajah mereka dipenuhi rasa malu. Semua dewa perusahaan perdagangan ekspedisi utara, murid inti, semuanya keluar. Gemuruh. 9 Dewa Guntur memimpin sekelompok ahli ke langit di atas kota. Dia menatap pintu masuk utama di depannya dan meraung. Dengan suaranya, Guntur meraung di langit, dan petir yang menakutkan muncul di langit. Apa yang terjadi? Baru saja, ada berita dari lautan bahwa seorang ahli telah menyerbu. Mereka mengatakan bahwa Presiden Perusahaan Perdagangan Ekspedisi Utara kita dan yang lainnya telah terbunuh. Saat ini, di sebuah istana mewah di tengah kota, 5 atau 6 pakar tingkat dewa yang ditempatkan di planet baru saja menerima berita dari lautan. Ketika mereka mendengar suara ini, wajah mereka berubah drastis. Mereka melihat Guntur di langit, dan wajah mereka menjadi pucat. Semua murid, ikuti kami. Mereka berenam saling memandang dan segera terbang ke depan. Oh, itu. Guntur mengejutkan abadi. Ketika 6 dewa terbang dengan lebih dari 10.000 murid, mereka melihat bendera petir abadi yang mengejutkan melayang di langit, dan ekspresi mereka berubah. Telah direvisi. Bagi yang sudah membacanya, mohon dibaca kembali. Saya minta maaf. Kurung siku tutup. Dalam formasi teleportasi ekspedisi utara ke planet bebas, banyak hantu berkedip. Segera, pantom terwujud, dan lebih dari 10.000 ahli muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan baju besi guntur ungu. Wajahnya penuh wibawa. Di belakangnya ada 5 ahli tingkat dewa dan lebih dari 10.000 murid elit. Seorang pria parubaya memegang bendera di tangannya. Bendera berkibar di udara. Kata-kata yang menarik guntur abadi tercermin di mata semua orang di sekitar mereka. Guntur abadi. Itu guntur abadi. Mengapa ada begitu banyak ahli guntur abadi di sini? Pemimpinnya adalah Dewa Petir. Ya Tuhan, apa yang mereka lakukan di sini? Semua ahli dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara kita telah direkrut. Apa yang mereka lakukan di sini? Munculnya lebih dari 10.000 orang dari petir abadi membuat khawatir semua orang di sekitar formasi teleportasi. Beberapa dari mereka memandang dengan hormat di wajah mereka. 9 Guntur menyapu pandangannya ke sekeliling. Sepasang matanya yang agung berkedip dengan kilat saat dia menatap kota di langit di depannya. Pergilah. Dengan teriakan ringan, dia langsung terbang menuju kota utama kota ekspedisi utara, yang jaraknya beberapa ratus kilometer. Puluhan ribu murid di belakangnya segera mengikuti di belakangnya. Kelompok lebih dari 10.000 orang membawa kekuatan yang menakutkan. Namun, ketika 9 Dewa Guntur dan yang lainnya tiba di depan kota dan melihat kegelapan yang menakutkan di langit dan sekelompok orang di depan gerbang kota, mereka sedikit mengangkat alis. Menabrak. Di sampingnya, ahli negara saleh yang memegang bendera petir abadi menatap ke depan dan melambaikan tangannya. Gemuruh. Suara guntur datang dari bendera dan suara guntur bergema di seluruh dunia. Ledakan guntur yang tiba-tiba di langit mengejutkan Wang Xian dan yang lainnya yang baru saja mendarat di depan gerbang kota. Wang Xian merasakan aura di belakangnya. Dia mengangkat alisnya dan menoleh. Perusahaan perdagangan ekspedisi utara berdiri dengan hormat di belakang Wang Xian dan yang lainnya. Mereka juga menoleh karena terkejut.
Itu petir abadi. Itu adalah bendera petir abadi. Murid perusahaan perdagangan ekspedisi utara tampak kaget saat melihat bendera berkibar di udara. Gemuruh. Dengan gemuruh yang menggelegar, lebih dari 10.000 murid petir abadi menyerbu seperti petir yang mengguncang dunia. Mereka mengambang di depan kota. Pemimpin armor perang Dewa Petir Ungu, 9 Dewa Petir, dengan dingin melihat ke depan. Itu Dewa Guntur. Pria parubaya yang memimpin adalah Dewa Guntur dari Eternal Thunderclap. Dia memakai baju zirah perang Dewa Guntur. Salah satu dari 6 ahli negara yang saling menatap 9 Dewa Petir dan berteriak dengan suara rendah dengan wajah kaget. Dewa Petir, ahli negara yang saleh lainnya juga mengubah ekspresi mereka. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Di mana para murid perusahaan perdagangan ekspedisi utara? 9 Dewa Guntur melihat sekeliling dan bertanya dengan tenang. Salam, Tuan Dewa Guntur. 6 ahli negara yang saleh dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara mengubah ekspresi mereka. Mereka segera berjalan ke depan dan berteriak dengan hormat. Mereka dipenuhi dengan keraguan. Baru saja, Istana Naga ingin mereka tunduk. Mengapa kelompok ahli Eternal Shocking Thunder juga datang? Semua ahli perusahaan perdagangan ekspedisi utara telah jatuh. Sekarang, Eternal Thunderclap akan mengambil alih segalanya di perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Selain itu, petir abadi telah menderita kerugian besar kali ini. Mereka secara khusus mengizinkan dewa yang menyalakan api ilahi di perusahaan perdagangan ekspedisi utara untuk bergabung dengan petir abadi. Dia akan menjadi dewa petir abadi dan menikmati perlakuan dari dewa petir abadi, ahli tingkat dewa petir. Murid elit lainnya juga akan memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Eternal Thunderclap. 9 Dewa Guntur dengan tenang memerintahkan mereka. Apa? 6 ahli alam dewa dari ekspedisi utara sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata 9 Dewa Guntur. Kematian presiden mereka dan para ahli dari perusahaan perdagangan tidak diragukan lagi merupakan hal yang tiba-tiba bagi mereka. Sama seperti barusan, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sekelompok orang itu dan hanya bisa tunduk. Tapi apa yang tidak pernah mereka duga adalah petir abadi yang Tuhan akan datang dan merekrut mereka. Dan biarkan mereka bergabung dengan Eternal Thunderclap. Ini adalah berkah tersembunyi bagi mereka. Setelah menjadi murid petir abadi, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di seluruh wilayah utara. Di seluruh wilayah utara, faksi mana yang berani menentang petir abadi? Tidak, kata-kata Eternal Thunderclap adalah sesuatu yang harus dipatuhi oleh semua ahli dari aliansi wilayah utara. Begitu mereka bergabung dengan Eternal Thunderclap, manfaatnya jelas. Dalam sekejap, wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi bersemangat. Tuan Thundergod, kami secara alami bersedia bergabung dengan Eternal Thunderclap. Orang tua yang memimpin segera menjawab. Baiklah. 9 Thundergod mengangguk puas. Tapi. Tepat ketika lelaki tua itu menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba merasakan kematian membayangi hatinya. Ekspresi pria tua itu berubah. Dia memandang Wang Xian dan yang lainnya di sampingnya dan dengan cepat berbicara kepada 9 Dewa Guntur. Tapi apa? Sedikit ketidaksabaran melintas di mata 9 Dewa Guntur saat dia memotongnya dengan dingin. Jika Guntur yang mengejutkan abadi tidak menderita kerugian besar kali ini, mereka tidak akan datang ke sini untuk merekrut bawahan dan murid mereka. Mereka sudah diserahkan kepada kita. Semua barang dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara sudah menjadi milik Istana Naga kita. Wang Xian, yang berdiri di belakang, melihat Guntur abadi yang mengejutkan dan para ahli lainnya yang tiba-tiba muncul. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia sedikit mengangkat alisnya. Dia maju selangkah dan berkata dengan dingin. Hah? Kata-kata Wang Xian yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi 9 Dewa Guntur, yang memiliki ekspresi berwibawa di wajahnya, sedikit berubah. Tatapan dingin menyapu ke arah mereka. Tuan Dewa Guntur, kami tidak ingin tunduk pada Istana Naga. Merekalah yang mengancam kami. Mereka bilang jika kita tidak tunduk, mereka akan menghancurkan kita secara langsung. Tuan Dewa Petir, kamu harus membela kami. Ekspresi 6 ahli negara yang saleh dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara berubah seketika. Mereka saling memandang dan segera melapor ke 9 Dewa Guntur. Pada saat yang sama, mereka menunjuk ke arah Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi marah. Pada saat ini, mereka secara alami tahu apa yang harus mereka lakukan. Meskipun mereka memiliki kesan tentang Istana Naga, itu berada pada level yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan petir abadi. Secara alami, mereka ingin bergabung dengan Eternal Thunderclap. Adapun Istana Naga, mereka berani bersaing dengan petir abadi. Mereka hanya mengejar kematian. Dengan petir abadi sebagai pendukung mereka, mengapa mereka takut pada Istana Naga?
Istana Naga dari Aliansi Wilayah Utara. 9 Dewa Guntur secara alami pernah mendengar tentang Istana Naga sebelumnya. Dia mengunci pandangannya pada Wang Xian dan bertanya. Aliansi Wilayah Utara sudah tidak ada lagi. Istana Naga kita masih ada. Istana Naga kita ingin mengambil alih semua planet milik Aliansi Wilayah Utara. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan tenang. Ini rampasan perang dari Istana Naga kita. Akhirnya, dia menambahkan dengan acuh tak acuh. Haha, Istana Naga, izinkan saya memberitahu kalian. Kami, Eternal Thunderclap, ingin menyatukan wilayah utara. Sekarang, kalian benar-benar berani bersaing dengan kami, Eternal Thunderclap. Apakah kalian mencari kematian? 9 Dewa Guntur tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia berteriak dengan nada yang sangat dingin. Sebuah kekuatan yang dimiliki oleh puncak alam dewa dibebankan langsung ke Wang Xian. Wajahnya dipenuhi dengan nakal dan jijik. Anda berani bersaing dengan Eternal Thunderclap untuk sesuatu. Jika petir abadi digambarkan sebagai sebuah dinasti, maka seluruh wilayah utara dapat digambarkan sebagai raja dari semua negeri di bawah langit. Seluruh wilayah utara berada di bawah ancaman petir abadi. Tidak ada yang berani melawan petir abadi. Di masa lalu, tidak ada seorang pun. Aura tak terkendali dari 9 Dewa Guntur menyerang Wang Xian. Wang Xian menoleh dan tersenyum tipis. Di masa lalu, tidak ada yang berani melawan petir abadi. Namun, ini tidak berarti tidak akan ada orang di masa depan. Semuanya, kami bukan rampasan perang kalian. Jika kami memilih untuk bergabung dengan sebuah faksi, secara alami kami akan memilih untuk mengikuti Thunderbolt Abadi dan Lord Thunder God. Adapun Istana Naga Anda, hehe, jika bukan karena fakta bahwa pemimpin serikat kami dan wakil pemimpin persekutuan meninggal di sarang iblis, Anda tidak ingin kami tunduk kepada Anda. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya? Ketika 6 dewa dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara melihat tampilan yang kuat dari Dewa Guntur, mereka berbicara dengan sikap merendahkan. Dalam keadaan seperti itu, mereka secara alami tahu apa yang harus mereka lakukan. Selanjutnya, mereka berkesempatan untuk bergabung dengan Eternal Thunderclap. Dengan dukungan seperti itu, apakah Istana Naga itu? Mereka mungkin akan segera musnah. Aku sudah mengatakan bahwa Aliansi Wilayah Utara adalah rampasan perang Istana Naga kita. Wang Xian menatap 9 Dewa Guntur dan berkata dengan tenang. Raja Naga, sekelompok orang sembrono ini. Apakah kamu ingin aku membunuh mereka? Tepat ketika Wang Xian menyelesaikan kalimatnya, naga iblis yang menyala-nyala di sampingnya menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi tidak senang. Lebih dari selusin Dewa Guntur telah mati karena dia. Sekarang, seorang Dewa Guntur berani bertindak begitu lancang di depan Raja Naga. Bukankah ini meminta masalah? Bunuh kami. 9 Dewa Guntur tercengang saat mendengar kata-katanya. Niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit. Gemuruh. Di langit, sambaran petir mengembun dan melintas di seluruh langit. Kamu mencari kematian. Merasakan kemarahan Dewa Guntur, para ahli Guntur abadi di sekitarnya melambaikan tangan dan senjata muncul di tangan mereka. Mata mereka terpaku pada kebohongan, siap menyerang kapan saja. Beraninya kamu tidak menghormati Dewa Guntur. Keenam ahli negara yang saleh dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara juga mendengus dingin. Pedang dan tongkat tajam muncul di tangan mereka saat mereka menatapnya dengan dingin. Siapapun yang menghalangi kita, Eternal Thunderclap, akan dibunuh tanpa ampun. Saat 9 Dewa Guntur berbicara dengan dingin, tongkat Guntur muncul di tangannya. Raja Naga, sebuah kebohongan menatap Wang Xian dengan tatapan sinis. Selama dia memberi perintah, dia akan membantai semua orang di depannya. Sekarang kamu menghadapi Dewa Guntur, bisakah kamu memblokir serangannya? Wang Xian melihat kebohongan dan bertanya dengan cemberut. Raja Naga, ini mungkin masih kurang. Namun, dia tidak berani bertarung denganku. Bahkan jika aku mati, aku masih bisa melukainya. Tanpa 1800 tahun, dia tidak akan bisa pulih. Aku hanya berjarak 2 poin darinya paling banyak. Sebuah kebohongan berkata dengan malu. Oh, bagaimana jika dia sedikit membaik? Wang Xian mengangkat alisnya. Jika dia sedikit meningkat, maka Dewa Guntur Dewa harus mempertimbangkan apakah dia berani melawanku secara langsung. Sebuah kebohongan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan percaya diri. Itu bagus. Lagi pula, selama Istana Naga menempati setengah dari lautan wilayah utara, mereka harus diserang oleh halilintar abadi. Pada saat itu, mereka akan dapat menemukan beberapa petunjuk. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Begitu Istana Naga ingin menduduki pasukan Aliansi Wilayah Utara, mereka harus menghadapi petir abadi. Dengan kekuatan petir abadi, mereka dapat dengan mudah menemukan beberapa informasi.
Lagi pula, semua orang sudah mati, dan hanya orang-orang dari Istana Naga yang masih hidup. Guntur mengejutkan Abadi tidak akan membiarkan Istana Naga pergi. Karena mereka sudah menjadi musuh, tidak ada yang perlu ditakuti. Dia tidak memiliki kekuatan sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki kepercayaan diri. Kalau begitu, mari kita lakukan. Kamu mencari kematian, bunuh mereka. 9 Dewa Guntur melihat dua orang berbicara seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka bisa melawan Tuhan mereka Lord 6040. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia berteriak dengan tegas. Hualala, dalam sekejap, semua ahli petir abadi mulai bergerak. Membunuh mereka, Wang Xian berkata pada kebohongan yang ada di sampingnya. Keke, itu Raja Naga. Kilatan hitam melintas di mata naga iblis kebohongan gelap saat dia menatap 9 Dewa Guntur yang berada tepat di depannya. Sudah ada lebih dari selusin Dewa Petir yang mati di bawah tanganku. Tidak masalah jika ada satu lagi dari kalian. Mengaum. Dia meraung rendah, dan wajahnya mengungkapkan niat jahat yang disengaja. Sekelompok orang yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Ekspresi 9 Dewa Guntur sangat tidak sedap dipandang. Petir menyebar dari tongkat suci di tangannya, dan dalam sekejap, sekelilingnya tertutup sepenuhnya oleh petir. Kapan Dewa Guntur dari Eternal Shocking Thunder pernah berani menjadi begitu sombong padanya? Kekuatan mana yang berani bersikap tidak hormat terhadap Guntur mengejutkan yang abadi? Guntur, hukuman ilahi. Dia melambaikan tangannya, matanya penuh dengan ketidakpedulian. Bang, kamu terlalu dekat denganku. Namun, pada saat ini, 9 Dewa Guntur, yang selalu berpikir bahwa Guntur yang mengejutkan abadi tidak terkalahkan dan mengandalkan kekuatan Dewa Gunturnya, tiba-tiba mendengar suara. Terkunci rapat, dia bisa merasakan lehernya dicengkeram oleh pemuda berjubah hitam itu. Pada saat ini, ekspresinya berubah drastis. Petir di sekelilingnya sama sekali tidak berpengaruh pada pemuda berjubah hitam itu. Kekuatan yang menakutkan membuatnya merasa tercekik. Gelombang kekuatan gelap menyerang seluruh tubuhnya. Tubuhnya gemetar. Keke. Pada saat berikutnya, dia merasa dirinya dicengkeram oleh tangan ke sisi pemuda itu. Wajah pemuda itu dipenuhi dengan kedengkian saat dia melihat sekeliling dengan ceroboh. Dengan lambaian tangannya. Ledakan. Kegelapan yang menakutkan langsung menyapu para murid dari Eternal Shocking Thunder. Bagaimana ini mungkin? Murid-murid dari Eternal Shocking Thunder melihat pemandangan ini. Dewa Guntur Tuan mereka benar-benar ditundukkan dalam sekejap. Ini bagaimana mereka bisa mempercayainya. Pada saat ini, kegelapan langsung menyapu ke arah mereka. Lebih dari 10.000 ahli Guntur dan murid abadi yang mengejutkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan sama sekali. Mereka langsung dikirim terbang. Mereka menatap tubuh mereka yang menghitam dengan ngeri. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kedua pemuda itu apa yang mereka katakan barusan benar. Pada saat ini, mereka mengingat percakapan antara mereka berdua. Ketika mereka mendengarnya, mereka dipenuhi dengan penghinaan dan bahkan penghinaan. Namun, saat ini yang ada hanyalah rasa takut. Biarkan satu hidup. Wang Xian melihat ekspresi ketakutan semua orang dalam petir abadi dan berkata dengan nada membosankan. Itu Raja Naga. Ah! Begitu dia mengatakan itu, jeritan kesakitan terdengar. 9 Dewa Guntur melebarkan matanya. Wajahnya memerah saat dia melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Di wilayah utara, sebenarnya ada seseorang yang berani membunuh murid dari Eternal Shocking Thunder. Dia berani membunuh Dewa Petir. Itu bukan kekuatan pihak lain. Tindakan seperti itu setara dengan memulai perang dengan dewa. Namun, ketika dia memikirkan kata-kata kedua orang tadi, hatinya tenggelam. Saat pikirannya menjadi liar, kematian mendekat. Matanya melebar, tubuhnya bergetar hebat, dan dia perlahan berhenti. Tidak, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Dengan lambaian tangan Lai, lebih dari 10.000 murid Guntur yang mengejutkan meninggal. Satu Dewa Guntur tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Mati, satu-satunya demigod yang masih hidup meraung putus asa saat melihat pemandangan ini. Dia berdiri di tengah sekelompok mayat, seluruh tubuhnya gemetar tanpa henti. Tertegun. Pada saat ini, orang-orang dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara dan 6 dewa yang ditempatkan di kota utama benar-benar terpana. Apa yang mereka lihat? Kelompok orang ini benar-benar telah membunuh Dewa Petir Eternal Lightning dan lebih dari 10.000 murid. Dewa Petir itu sebenarnya tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melawan. Konsep macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Batuk. Mereka ingin menjadi musuh dengan Guntur mengejutkan abadi, ini. Ekspresi 6 dewa berubah drastis, dan mereka mau tidak mau mundur selangkah. Lingkungannya sunyi,
Dan hanya suara gemetar dari murid guntur yang mengejutkan yang abadi yang bisa terdengar. Dahulu kala, murid seperti itu akan sangat mulia di wilayah utara. Sekarang, di depan orang-orang dari Istana Naga, dia seperti guk-guk mati yang bisa dengan mudah dibunuh. Kembalilah dan beritahu Dewa Petir Abadi Anda bahwa Istana Naga saya menginginkan setengah dari wilayah utara. Wang Xian melihat pembangkit tenaga setengah dewa yang telah runtuh dan berkata kepadanya dengan tenang. Ya. Pembangkit tenaga setengah dewa kembali sadar dan menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri dengan panik menuju formasi teleportasi. Wang Xian tersenyum tipis dan menatap orang-orang dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Meneguk. Keenam ahli negara yang saleh dari perusahaan perdagangan ekspedisi utara menelan seteguk air liur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kami perusahaan dagang ekspedisi utara kami bersedia. Kalian berada di tim yang salah. Suara mereka sedikit bergetar. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-kata mereka, Wang Xian menyela mereka secara langsung. Sekelompok sampah. Apakah kamu berpikir untuk bergabung dengan kelompok sampah itu untuk berurusan dengan US Just Now? Sebuah kebohongan maju selangkah dan mengangkat tangannya. Cakar naga yang terkondensasi dari atribut langsung menyerang mereka. Tidak, kami salah. Jangan bunuh kami. Seorang ahli negara yang saleh berteriak dengan wajah penuh ketakutan. Suaranya dengan cepat berhenti tiba-tiba. Salam-salam untuk Raja Naga, salam untuk penguasa Istana Naga. Di belakang mereka, para murid perusahaan perdagangan ekspedisi utara melihat pemandangan ini dengan wajah penuh keterkejutan. Mereka berlutut di tanah dengan panik dan berteriak keras. Salah satu dari kalian, bawa kami ke dalam. Sebuah kebohongan mengangkat kepalanya sedikit dan berkata kepada mereka. Ya, Tuan. Yang rendah hati ini akan membawa Anda semua. Yang rendah hati ini sangat akrab dengan tempat ini. Jika ada yang Anda butuhkan, Tuan, beritahu kami. Orang-orang di sekitarnya saling memandang. Akhirnya, seorang tetua berdiri dan menyeka keringat dingin di dahinya sambil berkata dengan suara gemetar. Baiklah, pimpin jalan. Wang Xian berkata kepadanya. Sekelompok orang langsung masuk. Begitu mereka masuk, Wang Xian akan menyerahkan semuanya kepada Perdana Menteri Gui untuk ditangani. Semua sumber daya harus diambil. Bohong, ikuti aku. Wang Xian memandangi naga iblis kebohongan gelap dan berkata kepadanya. Itu Raja Naga. Kebohongan mengangguk dengan hormat. Sekarang hidupnya ada di tangan orang lain, dia tidak berani membangkang. Setelah membawa kebohongan ke dalam Istana Naga, Wang Xian mengukurnya. Berubah menjadi naga iblis. Wang Xian berkata kepadanya. Mengaum. Kebohongan menganggukkan kepalanya dan segera berubah menjadi naga iblis besar. Melihat tubuh naga iblis yang megah, Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Semua putra surga dari naga sejati hanya mendapatkan jiwa naga. Jiwa naga dapat membantu mereka memadatkan tubuh naga. Namun, mereka tidak mendapatkan warisan sebenarnya dari Divine Dragon. Anggota paling kuat dari klan naga ilahi adalah tubuh naga dan transformasi naga ilahi. Naga suci tanpa transformasi naga suci tidak bisa disebut naga dewa sejati. Selanjutnya, saya akan menyampaikan metode kultivasi naga ilahi kepada Anda. Setelah memahaminya, kekuatan Anda seharusnya dapat meningkat sekali lagi. Wang Xian berkata padanya dengan lemah. Sekarang kultivasi kebohongan telah mencapai puncak kondisi dewa, dia dapat mengandalkan tubuh naga ilahi untuk melukai dewa-dewa abadi dan dengan mudah membunuh pembangkit tenaga listrik di puncak kondisi dewa. Jika dia memperoleh transformasi naga ilahi, dia akan dapat meningkat sekali lagi. Pada saat itu, seperti yang dikatakan sebuah kebohongan, dia tidak akan takut pada Dewa Petir. Metode budidaya naga ilahi. Sebuah kebohongan sedikit terkejut. Mata naganya dipenuhi dengan antisipasi. Wang Xian memiliki pemikiran dan mentransmisikan metode kultivasi dari transformasi kegelapan naga ilahi ke pikirannya. Mengaum. Ketika kebohongan menerima pesan satu persatu, dia meraung gembira. Tubuh naganya gemetar karena kegembiraan. Jika tubuh naga bisa memberinya kekuatan tempur yang menakutkan, maka transformasi naga dewa bisa membuatnya berkultivasi ke puncak alam semesta. Dia akan menjadi eksistensi abadi. Wang Xian menyaksikan sebuah kebohongan secara bertahap membenamkan dirinya dalam kultivasinya dan tersenyum tipis. Hatinya bergerak dan dia memerintahkan klon untuk bergegas. Dengan klon tersebut, dia memimpin pusat kekuatan Istana Naga ke markas Dewa Pembakaran Kerajaan dan Sekte Dewa yang mempesona. Wang Xian ingin mendapatkan harta karun di markas semua pasukan di aliansi wilayah utara secepat mungkin. Selain itu, dia ingin membangun Istana Naga di planet-planet itu. Saat Istana Naga berkembang dengan gila-gilaan,
seorang pria parubaya berkeringat deras di planet utama petir abadi. Dia terbang menuju paviliun Thunder God di tengah planet dengan panik. Wajah pria parubaya itu pucat dan bibirnya bergetar. Siapa kamu? Berhenti. Ketika dia terbang ke depan rumah Dewa Guntur, lebih dari 10 patroli meneriakinya dengan dingin. Saya ingin melihat Tuan Dewa Petir. Tuan 9 Dewa Guntur dibunuh oleh orang-orang di Istana Naga. Saya ingin melihat Tuan Dewa Petir. Pria parubaya itu berteriak panik. Apa? Kamu serius? Murid petir abadi yang berpatroli sedikit terkejut. Ini adalah tanda namaku. Hari ini, Dewa 9 Dewa Guntur dan aku pergi ke perusahaan perdagangan ekspedisi utara. Semua orang terbunuh. Raja Naga hanya melepaskanku. Pria parubaya itu berkata dengan cepat. Ikuti kami masuk. Kapten patroli mengambil tanda pengenal dan segera membawanya ke istana-istana Dewa Petir. Apa? 5 menit kemudian, di ruang belajar di ruang singgasana Istana Dewa Petir tiba-tiba berdiri ketika mendengar laporan dari pria parubaya di depannya. Wajahnya sangat jelek. Istana Naga, Raja Naga, dia membunuh 9 guntur dalam satu gerakan. Wajahnya sangat serius saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Ya, itu Dewa Guntur. Dia juga mengatakan bahwa Istana Naga di wilayah utara menginginkan setengahnya. Pria parubaya itu segera mengangguk. Istana Naga di wilayah utara menginginkan setengahnya, dan Istana Naga di wilayah utara menginginkan setengahnya. Dewa Guntur mendengarnya bergumam dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Menginginkan setengah berarti Istana Naga akan bertarung melawan seluruh petir abadi. Dalam ratusan ribu tahun, ini adalah kekuatan pertama yang berani melawan petir abadi. Kamu mundur dulu. Aku akan segera melapor kepada Tuhan. Tubuhnya bergerak, dan dia menghilang. Situasi saat ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia putuskan. Namun, saat ini, musuh tiba-tiba muncul, yang bukan kabar baik untuk petir abadi. Rumah Dewa Petir, yang dulunya menakjubkan, sekarang hanya memiliki 2 Dewa Guntur. Istana Naga, Raja Naga, ingin setengah dari wilayah utara. Di kerajaan ilahi abadi ribuan kilometer jauhnya dari planet Guntur yang mengejutkan, ketika Dewa Guntur Dewa mendengar laporan Dewa Guntur, dia sedikit terpana. Situasi seperti ini, hal yang mengejutkannya, tidak pernah terjadi selama ratusan ribu tahun. Sejak dia menjadi dewa-dewa, sejak dia mengguncang seluruh wilayah utara dan bahkan seluruh medan bintang yang tak terbatas, sudah lama sejak ada kekuatan yang berani bersikap sombong padanya. Belum lagi, itu akan menjadi setengah dari seluruh wilayah utara. Ini adalah deklarasi perang terbuka melawan guntur abadi mereka. Ya Tuhan-Tuhan, Istana Naga itu sangat kuat. Aku mendengar dari seorang murid bahwa salah satu dari mereka langsung membunuh 9 guntur. Juga, bawahanku mengirim seseorang untuk menyelidiki. Istana Naga pergi untuk menyerang sarang iblis bersama dengan sesepuh pertama dan yang lainnya, tetapi untuk beberapa alasan, mereka tidak mati. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Istana Naga mungkin melihat bahwa guntur yang mengejutkan abadi telah menderita kerugian besar, dan mereka ingin melawan kita. Dewa Guntur mengerutkan kening dan berkata kepada Dewa-Dewa Petir. Hehe, apakah petir abadi tidak menyerang selama ratusan ribu tahun? Orang-orang sudah melupakannya. Bahkan jika petir abadi telah menderita kerugian besar, itu masih bukan sesuatu yang bisa dibanggakan oleh beberapa orang kecil. Katakan pada mereka untuk meminta semua anggota Istana Naga untuk datang dan meminta maaf. Kalau tidak, aku secara pribadi akan menyerang dan tidak membiarkan siapapun hidup. Dewa Guntur dikelilingi oleh sambaran petir, dan suaranya yang dingin memasuki telinga Dewa Guntur. Itu dewa-dewa, di seluruh wilayah utara, tidak ada yang berani menyinggung guntur abadi kita. Dia membungkuk dalam-dalam dan berteriak keras. Selain itu, selidiki lagi Istana Naga itu secara detail, mengapa hanya mereka yang lolos. Mata Dewa Guntur Lord dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata. Ya, bawahanmu akan segera melakukannya. Dewa Guntur mengangguk, membungkuk, dan berbalik untuk pergi. Aku sudah terlalu lama diam. Beberapa orang jahat, beberapa orang menyebalkan kecil, sebenarnya berani menyerbu wilayahku. Melihat bawahannya pergi, Dewa Guntur Dewa melayang di bawah sambaran petir, bergumam pada dirinya sendiri. Suara petir di sekitarnya semakin keras dan keras, menandakan kemarahan di hatinya. Dalam 2 hari berikutnya, 2 badai tiba-tiba meledak di wilayah utara, yang tidak terlalu damai, mengguncang seluruh wilayah utara. Pertama, selusin Dewa Guntur memimpin 5 hingga 6 juta murid Guntur abadi yang mengejutkan, dan 2 juta pasukan aliansi domain utara menyerang sarang iblis. Pada akhirnya, mereka semua musnah, dan tidak ada satu pun yang kembali. Kedua, Istana Naga dari aliansi domain utara ingin menduduki setengah dari domain utara,
membunuh Dewa Guntur, dan secara terbuka menentang Guntur Abadi yang mengejutkan. Dewa Guntur Dewa memerintahkan agar mereka datang untuk meminta pengampunan, atau dia secara pribadi akan menghancurkan mereka. Dua berita dengan cepat menyebar ke seluruh Northern Territory. Setiap orang yang mendengar berita itu memiliki ekspresi kaget di wajah mereka. Lebih dari selusin Dewa Guntur semuanya telah mati. Ini adalah gempa besar untuk seluruh Northern Territory. Berapa banyak ahli alam Dewa Puncak yang ada di seluruh wilayah utara? Lebih dari selusin tewas sekaligus. Terutama karena Eternal Shocking Thunder baru-baru ini kehilangan beberapa Dewa Guntur. Kali ini, Eternal Thunderclap akan kehilangan 2/3 kekuatannya. Jika hal pertama yang terjadi adalah karena sarang iblis, maka hal kedua yang terjadi mengejutkan banyak orang. Ini sebenarnya ada kekuatan yang berani menantang petir abadi. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, tidak ada kekuatan yang berani menantang otoritas petir abadi. Ini bukan hanya provokasi, ini tantangan. Istana naga itu membunuh Dewa Guntur. Sepertinya Dewa Petir benar-benar marah kali ini dan bersiap untuk bergerak sendiri. Sekarang Guntur mengejutkan abadi telah menderita kerugian besar, dikatakan bahwa hanya ada 2 Dewa Guntur yang tersisa. Pada saat ini, bahkan jika Dewa Guntur Dewa tidak bergerak, dia akan melakukannya. Tidak peduli apa, Istana Naga itu hanya mencari kematian. Bagaimana mereka akan melawan Dewa Petir? Seluruh wilayah utara membicarakan dua hal ini, terutama yang kedua, yang mengejutkan banyak orang. Selama ratusan ribu tahun, Istana Naga adalah yang pertama berani menantang Guntur Abadi. Semua orang memperhatikan Istana Naga. Dan berita tentang Istana Naga menyebar ke seluruh wilayah utara. Istana Naga telah menduduki semua wilayah bekas aliansi wilayah utara. Istana Naga saat ini terletak di planet perdagangan bebas di ekspedisi utara. Tunggu, tunggu, tunggu. Raja Naga, ada berita dari Eternal Thunderclap. Lord of Thunderclap ingin kita meminta maaf padanya. Jika tidak, dia akan menghancurkan kita secara pribadi. Di planet perdagangan bebas di ekspedisi utara, Perdana Menteri Gui datang ke Istana Raja Naga dan melapor ke Wang Xian. Minta maaf. Sungguh lelucon. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan ringan. Pada saat yang sama, ekspresinya berubah serius. Tindakan Istana Naga kali ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan bagi otoritas petir abadi. Lord of Thunderclap pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk mengintimidasi semua orang. Namun, karena dia ingin menempati setengah dari lautan wilayah utara, dia harus menghadapi petir abadi. Siapkan semua anggota Istana Naga setiap saat. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk. Sebuah kebohongan, jika penguasa Thunderclap datang, bisakah kamu menahannya? Wang Xian memandangi naga iblis yang mengamuk dengan senyum di wajahnya. Jangan khawatir, Raja Naga. Aku pasti bisa menahannya. Dengan kekuatanku saat ini, orang menyebalkan Thunderclap itu tidak akan bisa membunuhku tanpa pertempuran beberapa jam. Selama dia berani datang, aku akan segera memerintahkan binatang iblis lainnya untuk menyerang Guntur Abadi. Sayang sekali aku belum memahami kekuatan hukum. Selama aku memahami kekuatan hukum naga iblis, aku akan membunuh Guntur itu juga. Sebuah kebohongan berkata dengan wajah penuh percaya diri. Sekarang kekuatannya telah meningkat lagi, dia dapat melarikan diri dari dewa-dewa petir terakhir kali. Kali ini, dia bahkan lebih percaya diri untuk bertarung melawannya. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, akan sangat sulit bagi pihak lain untuk membunuhnya. Selanjutnya, kekuatan petir abadi sudah sangat lemah. Saat Yaoxi menyerang lagi, klan Dewa Petir akan berada dalam dilema. Itu bagus. Wang Xian mengangguk dengan senyum di wajahnya. Sedikit semangat juang melintas di matanya. Dengan kekuatan Eternal Thunderclap saat ini, Istana Naga tidak takut. Beberapa jam kemudian, berita mengejutkan lainnya menyebar ke planet-planet sekitarnya dari planet perdagangan bebas di utara. Istana Naga secara terbuka mengumumkan bahwa mereka tidak akan takut pada penguasa Guntur di separuh wilayah utara. Ketika berita ini tersebar, banyak orang tercengang. Istana Naga akan menantang petir abadi sepenuhnya. Mereka akan menantang Raja Petir. Ketika berita itu mencapai petir abadi, semua murid tampak sangat malu dan bersumpah untuk menghancurkan Istana Naga. Di Istana Dewa Guntur dari rumah Dewa Guntur, 2 Dewa Guntur sedang duduk di istana besar. Keduanya tampak agak kesal. Mereka melihat pesan di depan mereka dengan wajah dingin. Tuhan Dewa Tuhan pasti sangat marah ketika dia mendapat berita itu. Dia membawa ini ke atas dirinya sendiri. Hehe, mungkin saja semua planet tempat Istana Naga berada akan dihancurkan oleh Lord God dalam kemarahan. Ayo bersiap. Keduanya perlahan berdiri. Teman-teman,
Kumpulkan tentara Guntur yang mengejutkan, bawa bendera pertempuran, dan bersiaplah di depan kerajaan ilahi yang abadi. Kedua Dewa Guntur berjalan keluar dari rumah Dewa Guntur dan berteriak. Mata mereka menyapu sekeliling, dan tubuh mereka bergerak, terbang langsung ke kerajaan ilahi yang abadi. Gemuruh. 5 menit kemudian, Guntur bergemuruh di kerajaan ilahi abadi. Itu bukan Guntur, tapi raungan binatang ilahi. Gemuruh. Raungan berlanjut. Di luar kerajaan ilahi abadi, pasukan berdiri di sana dengan tenang. Tentara 50.000 orang dipimpin oleh 60 ahli tingkat dewa. Di antara 50.000 tentara, ada lebih dari 10.000 anggota yang mengendarai binatang iblis di depan. Masing-masing dari 10.000 binatang iblis memiliki anggota badan yang kuat dan diselimuti petir ungu. Tubuh mereka yang seperti citah dipenuhi aura mulia. Binatang Guntur binatang iblis. Ini adalah pasukan terkuat dari Guntur mengejutkan abadi, tentara Guntur mengejutkan. Dalam Guntur yang mengejutkan abadi, ada 2 pasukan yang terkuat. Salah satunya adalah pasukan abadi, dan yang lainnya adalah tentara Guntur yang mengejutkan. Kekuatan Legiun Petir yang mengejutkan berada di atas Legiun Abadi. Mereka berdiri dengan tenang dalam kehampaan, memegang guntur tombak dan palu guntur di tangan mereka. Mereka memancarkan aura miliaran Legiun. Sejak pembentukan seluruh Shocking Thunder Legion, mereka hanya mengirimkan 2 Legiun, dan ini yang ketiga kalinya. Ketika semua murid dari Legiun Guntur yang mengejutkan mendengar raungan yang datang dari kerajaan ilahi yang kekal, wajah mereka mengungkapkan ekspresi terbakar dan hormat. Gemuruh. Gemuruh. Saat ini, 2 makhluk besar terbang dari depan. Mereka memiliki tubuh sekitar 5.000 meter dan tubuh yang kuat. Ada tanduk ungu di atas kepala mereka, dan tubuh mereka diselimuti petir. Binatang dewa bertanduk guntur. Penguasa korps petir kami telah mengirimkan binatang buas bertanduk guntur. Tampaknya istana naga yang sombong benar-benar telah membuat marah tuan kita dari korps petir. Tuan korps petir kita akan melakukan ekspedisi pribadi. Tuhan Mahadewa kita belum melakukan ekspedisi pribadi selama ratusan ribu tahun. Di planet utama planet Guntur, beberapa murid Guntur abadi mengangkat kepala untuk melihat kehampaan. Melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Gemuruh. 2 binatang ilahi bertanduk guntur diikat dengan rantai ungu yang terhubung ke lembah di belakang mereka. Itu adalah lembah guntur yang lebarnya 100 km. Petir menyambar di Thunder Valley. Di depan lembah guntur duduk sesosok tubuh yang tersambar petir. Di samping sosok itu ada 2 dewa petir. Salam, Tuan Dewa Guntur Tuan. Melihat Dewa Guntur Dewa muncul, semua prajurit Legiun Petir segera berlutut di udara dan membungkuk. Semua murid Legiun Guntur, naik ke lembah pertempuran Guntur. Mata ungu Dewa Guntur menyapu semua orang di depannya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Itu Tuhan. Semua orang dari tentara Guntur segera berdiri dan terbang menuju lembah pertempuran Guntur dengan tertib. Selama ratusan ribu tahun, tidak ada kekuatan yang berani menantang Guntur abadi kita. Seiring berjalannya waktu, akan selalu ada orang yang mencari kematian. Mereka yang mencari kematian tidak akan hidup. Hari ini, ikuti aku dalam ekspedisiku untuk menghancurkan istana naga dan membasmi akar masalahnya. Jangan biarkan ada yang hidup. Dewa Guntur Dewa mengangkat kepalanya dan menatap ke depan. Suara dinginnya bergema di seluruh kehampaan. Basmi semuanya. Basmi semuanya. Raungan penuh dengan niat membunuh datang dari 50.000 tentara di belakangnya. Semuanya dipenuhi dengan semangat juang. Ayo pergi. Dewa Guntur, Lord Roaret. Gemuruh. Di depan mereka, 2 binatang dewa bertanduk guntur alam dewa puncak mengangkat kepala mereka dan meraung. Purple Lightning menutupi tubuh mereka dan menutupi Thunder Battle Valley. Berdengung. Kemudian, di bawah kepemimpinan 2 puncak God Realm Divine Beast, Thunder Battle Valley terbang ke kehampaan dengan kecepatan yang menakutkan. Dewa-dewa abadi telah melakukan ekspedisi pribadi. Semua orang di planet Guntur terkejut saat melihat pemandangan ini. Sudah lama sekali sejak mereka melihat Lord God Lord melakukan ekspedisi. Kali ini, Istana Naga pasti sudah mati. Meskipun kami, petir abadi, telah menderita kerugian besar dalam pertarungan melawan sarang iblis, kami masih tak terkalahkan. Siapapun yang berani memprovokasi AS akan mati. Beberapa murid petir abadi menggeram dengan wajah dingin. Berita tentang ekspedisi pribadi Dewa Petir Abadi menyebar melalui lempengan batu komunikasi dengan kecepatan yang menakutkan. Tidak bagus, dewa-dewa yang kekal secara pribadi memimpin pasukannya dalam ekspedisi. Jika mereka datang ke planet kita, apakah mereka akan menghancurkan seluruh planet kita dalam kemarahan? Raja Naga itu telah begitu memprovokasi dewa-dewa Guntur. Bisakah mereka menahan serangan pada tingkat dewa-dewa?
Pada saat ini, ketika berita tentang ekspedisi pribadi Dewa Petir menyebar ke planet perdagangan bebas di utara, semua orang di planet ini tampak sangat malu. Tampaknya Dewa Guntur benar-benar marah kali ini. Istana Naga baru saja mengirimkan berita, dan Dewa Guntur Dewa langsung keluar untuk menyerang. Bahkan jika Guntur Abadi kalah terlalu banyak dalam pertarungan melawan sarang iblis, dengan dewa-dewa menahan benteng, Istana Naga mencari kematian. Beberapa orang berdiskusi dengan hati-hati. Ada banyak orang dari planet lain di planet perdagangan bebas. Beberapa orang yang pemalu langsung berteleportasi ke planet lain agar tidak terpengaruh. Tidak ada yang optimis tentang Istana Naga. Kekuatan yang telah berdiri selama ratusan ribu tahun melawan kekuatan yang baru saja muncul belum lama ini tidak perlu diadili. Terutama ketika Dewa Guntur yang marah secara pribadi bergerak. Raja Naga, menurut informasi yang kami terima, Dewa Petir sedang menuju ke arah kita. Di Istana Naga Laut di planet perdagangan bebas, Perdana Menteri Gui dan yang lainnya menerima berita tersebut dan segera melaporkannya ke Wang Xian. Hehe, Dewa Guntur Dewa akan bergerak secara pribadi. Saya pikir itu akan mengingatkan seluruh wilayah utara. Semua murid Istana Naga, ikuti saya. Kami akan pergi dan menyambut kedatangan mereka. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan berdiri dari tahta naga. Dia memberi perintah kepada murid-murid Istana Naga yang telah berkumpul di Aula Raja Naga. Itu Raja Naga. Di depan, para anggota Istana Naga berteriak keras. Mata mereka dipenuhi dengan semangat juang. Ayo pergi. Wang Xian berteriak pelan. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 naga angin ilahi meraung. Mereka mengayunkan tubuh besar mereka dan menarik singgasana naga untuk mengapung di depan mereka. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan langsung duduk di kursi naga. Di belakangnya, naga iblis berkobar gelap, Aoki Tian, Aoki, Ao Xingmu, dan 2 spesies naga liar mengikuti dari belakang. 5 spesies Wild Dragon dan 2 spesies Starwood Dragon semuanya memiliki kekuatan tempur dari Peak Godly State. Jumlah sumber daya yang sangat besar memungkinkan Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan tempur dari 6 ahli puncak negara yang saleh. Di belakang mereka ada Mu Zesen, Ao Feng Huang, Ao Saturn, dan Perdana Menteri Gui. Semuanya memiliki kekuatan tempur 9 gumpalan api ilahi. Kekuatan tempur dari 9 gumpalan api ilahi dari Istana Naga telah mencapai 11 anggota. Di belakang mereka adalah berbagai divisi pertempuran Istana Naga yang dipimpin oleh para ahli negara yang saleh. Wang Xian tidak tahu apakah dia bisa melawan pertempuran ini. Namun, dia tahu bahwa mereka akan menguasai dunia dan menjadi terkenal setelah pertempuran ini. Atau Istana Naga akan lari karena malu. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga ilahi meraung. 9 naga dewa angin meraung di langit pada saat yang sama. Mereka bergegas keluar dari air dan terbang ke dalam kehampaan. Wang Xian duduk di singgasana naga dengan para ahli dari Istana Naga mengikuti di belakangnya. Ada total 20.000 anggota Istana Naga. Mereka memancarkan aura yang menakutkan. Naga ilahi melonjak ke langit dan raungan mereka bergema di seluruh planet. Itu adalah pusat kekuatan Istana Naga. Apa yang mereka coba lakukan? Lihat. Ke-9 binatang suci memegang Raja Naga sementara pusat kekuatan Istana Naga ada di belakang mereka. Apa yang mereka coba lakukan? Di planet ini, banyak orang mengangkat kepala dan melihat ke dalam kehampaan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah mereka mencoba melarikan diri? Beberapa orang bergumam saat mata mereka berkedip. Tidak, mereka berhenti di Void. Segera, mereka menemukan sesuatu yang salah. 9 makhluk raksasa yang berukuran setidaknya 10.000 meter berhenti di kehampaan. Sayap naga besar mereka mengepak sedikit. Lebih dari 20.000 ahli Istana Naga berdiri dalam kehampaan. Mereka menatap tempat di depan mereka seolah-olah mereka sedang menunggu. Mereka sedang menunggu Dewa Guntur Dewa, mereka sedang menunggu kedatangan Dewa Guntur Abadi dan yang lainnya. Tiba-tiba, suara tajam dan kaget terdengar, menyebabkan ekspresi beberapa orang di sekitar sedikit berubah. Ini Istana Naga akan melawan Dewa Guntur Abadi. Dewa-dewa petir secara pribadi dalam ekspedisi, ini adalah dewa-dewa yang abadi. Istana Naga memiliki kepercayaan diri untuk menahan serangan dewa-dewa. Istana Naga pasti memiliki beberapa kartu truf, jika tidak, bagaimana mereka bisa begitu sombong dan langsung menyambut kedatangan Dewa Petir dan yang lainnya di Void. Semua orang di planet perdagangan bebas ekspedisi utara berdiskusi dengan kaget. Pada saat ini, mereka memahami dengan jelas bahwa Istana Naga siap untuk melawan petir abadi. Jika Istana Naga benar-benar berhasil memblokirnya, maka seluruh wilayah utara akan berubah. Mata beberapa orang berbinar saat mereka bergumam. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Raja Naga, menurut informasi yang kami terima,
petir abadi akan tiba dalam 1 jam. Dalam kehampaan, Perdana Menteri Gui datang ke sisi Wang Xian dan melapor kepadanya. Raja Naga, aku telah memerintahkan Yao Xi untuk menyerang planet baja. Sudut mulut Lai sedikit melengkung. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan semangat juang saat dia melapor ke Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Tatapannya tertuju pada kehampaan di depannya saat dia menunggu dengan tenang. Dalam kehampaan yang luas, 2 binatang dewa raksasa bertanduk guntur sedang menarik lembah pertempuran guntur saat mereka berlari kencang. Di lembah pertempuran, banyak ahli berdiri di atasnya. Di depan, Dewa Petir sedang bersandar di singgasananya, menatap ke depan dengan mata dingin. Tiba-tiba, Dewa Guntur yang berdiri di samping Dewa-Dewa Guntur sedikit terkejut dan mengeluarkan lempengan batu komunikasinya. Ketika dia melihat informasi di dalamnya, dia sedikit menyipitkan matanya. Ya Tuhan, Istana Naga sebenarnya sedang menunggu kedatangan kita di langit di atas planet ini. Dewa Guntur melapor kepada Dewa Guntur Dewa dengan suara rendah. Ya, wajah Dewa Guntur tidak berubah sama sekali. Kali ini, dia akan memberitahu Istana Naga, dan seluruh wilayah utara mengetahui konsekuensi dari menyinggung Guntur abadi. Potong gulma dan akarnya, jangan biarkan ada yang hidup. Bintang-bintang berkelebat satu persatu, dan kecepatan Dewa Puncak Realm Thunder Horn Divine Beast sangat mengerikan. Tuan, kita hampir sampai. Setelah hampir 1 jam, Dewa Guntur menyipitkan matanya dan menatap ke depan dengan niat membunuh. Gemuruh. 2 binatang suci bertanduk guntur yang menarik Thunder Battle Valley menatap ke depan dengan mata besar mereka dan meraung pada saat bersamaan. Meretih. Pada saat ini, seluruh Thunder Battle Valley benar-benar tertutup oleh petir. Suara petir menutupi area seluas lebih dari 1000 km. 2 binatang suci bertanduk guntur tingkat dewa tingkat puncak menarik lembah pertempuran guntur seolah-olah mereka melangkah keluar dari hutan belantara. Suara menyebar ke seluruh ruang kosong di sekitarnya. Mereka di sini. Aura yang menakutkan. 2 Divine Beast menarik lembah guntur. Pada saat ini, di planet perdagangan bebas ekspedisi utara yang jaraknya puluhan juta kilometer, ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar raungan dan merasakan aura yang menakutkan. Puluhan miliar orang di planet ini memandang ke atas. Beberapa dari mereka bahkan terbang ke kehampaan dan memandang dengan takjub. 2 binatang ilahi di puncak keadaan saleh berukuran beberapa ribu meter sedang menyeret lembah yang tertutup oleh petir. Itu benar-benar mengejutkan. 1 2 3 4. Wang Xian duduk di singgasana naga. Dia berdiri perlahan ketika dia melihat kedatangan petir abadi. Dia harus berhati-hati saat menghadapi Tuan yang saleh. Dia harus menganggapnya serius. Dia menyapu pandangannya ke semua orang dalam petir abadi dan melihat keempat anggota dengan kekuatan tempur di puncak keadaan yang saleh. Senyum tipis muncul di wajahnya. Kupikir mereka akan memiliki formasi pertempuran besar. Sekarang, tampaknya petir abadi hanya biasa-biasa saja. Wang Xian berdiri di depan tahta naga dan memandangi pria parubaya yang duduk di kursi Dewa War Valley. Dia berkata dengan samar. Suaranya langsung ditransmisikan ke telinga dewa-dewa dan semua orang di Eternal Thunder celap. Kurang ajar. Raungan penuh dengan niat membunuh dipancarkan dari mulut Dewa Guntur. Ledakan. Kedua binatang suci bertanduk guntur itu menatap Wang Xian dengan ganas dan meraung memekakkan telinga. Deru ini seperti deru badai. Sekelompok semut, beraninya kamu membuang waktuku. Ini tidak bisa dimaafkan. Dewa Guntur Dewa menyapu pandangannya ke arah Wang Xian dan yang lainnya. Matanya dipenuhi dengan penghinaan saat dia berbicara dengan dingin. Ketika dia menyapukan pandangannya ke seluruh planet, dia bisa merasakan bahwa tidak ada keberadaan pada level yang sama dengannya. Tanpa keberadaan setingkat dewa, beraninya mereka memprovokasi petir abadinya. Sangat kuat. Ketika semua orang di planet perdagangan bebas mendengar kata-kata Dewa Guntur, mulut mereka sedikit menganga. Ini benar-benar mengabaikan Istana Naga. Auman mengaum-mengaum. Mengaum. Ketika 9 naga angin dewa mendengar raungan binatang dewa di hadapan mereka, mereka meraung serempak. Gelombang naga mungkin memenuhi udara. Hehe, bahkan sekelompok semut seperti kita bisa membuat dewa petir dewa datang ke sini secara pribadi. Sepertinya halilintar abadi hanya biasa-biasa saja. Ketika Wang Xian mendengar penghinaan dari dewa-dewa petir, dia berkata dengan senyum tipis. Gayung bersambut. Binatang suci bertanduk guntur meraung sementara naga angin ilahi mengaum. Dalam sekejap, gelombang aura menakutkan melonjak ke langit. Di tengah, aliran udara sepertinya telah mengeras. Semua orang bisa merasakan suasana yang menakutkan. Orang-orang di planet di bawah menahan napas saat mereka menatap pertempuran wilayah utara selama seabad. Ledakan.
Meretih. Ketika suara Wang Xian memudar, sambaran petir yang menakutkan keluar dari mata Dewa Guntur Dewa. Dia segera berdiri dan kilat ungu meledak dalam kehampaan. Petir itu sepertinya telah berteleportasi dan muncul di depan Istana Naga 1 kilometer jauhnya dalam sekejap. Sambaran petir melintas di seluruh Istana Naga. TSK-TSK-TES, Dewa Petir benar-benar sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kami berani menantangmu, Dewa Petir Abadi, hanya karena kami tidak memiliki kekuatan? Di samping Wang Xian, naga iblis yang berkobar gelap itu tertawa dingin ketika dia melihat Dewa Guntur Dewa yang ingin memusnahkan mereka. Dia menatap Dewa Petir dan melambaikan tangannya. Bola kegelapan langsung menelan Dewa Guntur. Bas, bas, bas. Krek, kresek, kresek. Bola kegelapan menutupi sambaran petir. Petir ungu meronta-ronta dengan keras dalam kegelapan, menyebabkan kegelapan berubah bentuk. Perlahan, petir dan kegelapan menghilang. Melihat seseorang dari Istana Naga memblokir serangan Dewa Petir, semua ahli di planet ini sedikit terkejut. Seperti yang diharapkan, Istana Naga tidak mengejar kematian, tetapi mereka memiliki kartu truf. Semua orang berpikir sendiri saat mereka melihat ke atas dengan mata berkedip. Ya Tuhan, pemuda itu harus menjadi orang yang membunuh 9 guntur dalam sekejap. Ketika dua Dewa Guntur melihat bahwa sebuah kebohongan telah benar-benar memblokir serangan dewa-dewa mereka, ekspresi mereka menegang saat mereka menatap lekat-lekat padanya. Namun, Dewa Guntur Lord tidak memperhatikan mereka. Dia juga menatap lekat-lekat pada kebohongan. Pupil ungunya mengeluarkan kilau yang menakutkan. Ini kamu binatang. Raungan rendah datang dari mulutnya. Semua orang bisa merasakan kemarahan dan niat membunuh Dewa Petir. Oh, kedua Dewa Guntur sedikit terkejut saat mereka menatap sebuah kebohongan. Guk-guk, perhatikan kata-katamu. Apakah kamu tidak melihat berapa banyak Dewa Petir di sampingmu? Hehehe. Sebuah kebohongan mendengar kata-kata Dewa-Dewa Petir dan berkata dengan dingin kepadanya. Di depan mata semua orang, dia langsung menyebut Dewa Guntur itu seekor guk-guk. Dalam ratusan ribu tahun, dia mungkin orang pertama yang melakukannya. Apa situasi apa ini? Ketika semua orang melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Beberapa orang di planet ini melihat kebohongan yang berdiri di depan singgasana naga, mata mereka dipenuhi keterkejutan. Dia benar-benar menyebut Dewa Guntur sebagai guk-guk. Dan Dewa Guntur Dewa jelas mengenal pemuda itu. Kamu, naga iblis kegelapan, naga iblis kegelapan. Pada saat ini, kedua Dewa Guntur menebak identitas Lai dan meraung dengan mata terbuka lebar. Aku tidak berharap istana nagamu bersekongkol dengan naga iblis dari sarang iblis. Salah satu ekspresi Dewa Guntur sedikit berubah saat dia meraung dengan suara keras. Jie, aku, bohong, tahu bahwa aku telah melakukan terlalu banyak dosa. Aku telah meninggalkan sisi gelap untuk bergabung dengan bawahan Raja Naga dan bergabung dengan Istana Naga untuk menciptakan dunia yang harmonis. Naga Iblis dari sarang iblis. Di masa depan, panggil aku Naga Iblis dari Istana Naga. Jie. Sebuah kebohongan tersenyum dan berkata ketika dia mendengar kata-kata Dewa Petir. Sarang iblis. Naga iblis kegelapan. Di planet ini, semua orang mendengar percakapan mereka dan tampak terkejut. Mereka menatap kebohongan. Mereka tidak pernah mengira bahwa dia adalah naga iblis kegelapan dari sarang iblis. Naga iblis kegelapan yang menyebabkan Guntur mengejutkan abadi menderita kerugian besar. Meninggalkan sisi gelap dan bergabung dengan sisi Raja Naga, apa yang terjadi? Istana Naga menaklukkan naga iblis kegelapan. Mendengar kata-kata Lai, semua orang tercengang. Dark Demon Dragon, aku membiarkanmu melarikan diri terakhir kali. Kali ini, aku akan menggantung kepalamu di kerajaan ilahiku yang abadi. Dewa Guntur Dewa menatap kebohongan, matanya menembakkan niat membunuh yang mengerikan. Karena naga iblis gelap ini, Guntur abadi telah kehilangan lebih dari 10 Dewa Guntur. Mereka telah kehilangan hampir 10 juta murid. Selanjutnya, semua harta planet telah dijarah. Dia bahkan terluka karena ini. Namun, kali ini, dia memutuskan bahwa meskipun dia harus membayar mahal, dia tetap akan membunuh mereka. Krek-kresek, petir kekerasan meledak di sekelilingnya, dan energi menakutkan muncul di tubuhnya. Bas. Namun, pada saat ini, lempengan batu komunikasi di salah satu Dewa Guntur di sampingnya tiba-tiba bergetar tanpa henti. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia segera membuka pelat batu komunikasi. Ketika dia melihat informasi di dalamnya, ekspresinya berubah drastis. Ya Tuhan, dalam masalah, planet baja telah diserang oleh kekuatan iblis.
Ekspresinya sangat tidak sedap dipandang saat dia menggeram pada dewa-dewa petir dengan suara rendah. Oh, Dewa Guntur Dewa menoleh, dan kilau yang menakutkan keluar dari matanya. Dia perlahan menatap naga iblis berkobar gelap, dan wajahnya sedikit jahat. Bis, aku akan membunuhmu dalam 10 menit. Dia meraung dengan marah. Ada ledakan di sekitarnya dan dia langsung menghilang. Purple Lightning menutupi seluruh tubuhnya. Petir yang menutupi ribuan kilometer muncul entah dari mana di kehampaan di atasnya. Petir itu sepertinya akan menghancurkan dunia. Itu langsung berlaku untuk semua orang di Istana Naga. Setelah melihat pemandangan ini, bahkan Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Betapa menakutkan. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, kebohongan, yang berada di samping, meraung. Dia mengangkat kepalanya dan seluruh tubuhnya mengalami transformasi yang mengerikan. Kepala naga, tubuh naga, dan ekor naga perlahan menutupi seluruh tubuhnya. Mata naga merah darahnya menatap Guntur di langit. Dia membuka mulut naganya dan mengeluarkan bola napas naga. Nafas naga hitam terbang langsung ke langit. Mengaum, mengaum. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tubuhnya, yang panjangnya lebih dari 20.000 meter, dan langsung menyerang dewa-dewa petir. Mati untukku. Dewa Guntur Dewa melambaikan tangannya, dan tombak petir dan palu petir berpotongan bersama, langsung melepaskan sambaran petir yang berpotongan. Petir menyerang kebohongan. Jing Lei, apakah kamu pikir aku orang tua yang sama yang kamu bully terakhir kali? Sebuah kebohongan meraung dan mengulurkan cakar naganya. Cahaya hitam yang menakutkan menutupinya saat dia mencakar petir. KKK. Petir ditangkap olehnya. Dia membuka mulutnya dan meludahkannya, menyebabkan petir menghilang. Meskipun dia telah menggunakan 2 jurus untuk menerobos serangan Dewa Petir, dia sudah sangat kuat untuk bisa melakukan ini. Oh, ketika Dewa Guntur Dewa melihat pemandangan ini, pupil matanya sedikit mengerut, dan ekspresi malu muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan bahwa naga iblis ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Terakhir kali, naga iblis ini hanya bisa kabur, tapi kali ini, dia bisa melawannya. Brengsek, wajahnya mengungkapkan ekspresi cemas. Jika dia tidak bisa membunuhnya dalam waktu singkat, maka Yao Xie akan mendatangkan malapetaka di seluruh guntur mengejutkan yang abadi. Sekarang semua ahli petir abadi ada di sini, base camp di belakang mereka akan berubah menjadi reruntuhan. Fondasi yang telah ada selama ratusan ribu tahun akan hancur dalam sekejap. Kita harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Dewa Guntur Dewa terbakar amarah. Hehe, bunuh dia. Hari ini, biarkan Istana Naga kita mengalami petir abadi yang telah mengintimidasi wilayah utara selama ratusan ribu tahun. Pada saat ini, suara Wang Xian terdengar dari bawah. Ketika dia melihat petir abadi ditahan oleh kebohongan, dia segera melepaskan perintah untuk menyerang. Kebohongan bukanlah tandingan petir abadi. Oleh karena itu, dia harus memanfaatkan periode waktu ini dengan baik ketika dia ditahan. Hanya dengan cara ini Dewa Petir akan takut dan menyerah. Aum, aum, bunuh. Sekelompok ahli dari Istana Naga menatap Eternal Thunder celap dan meraung dengan marah. Aoki, Ao Xingmu, Ao Qitian, dan 4 anggota negara dewa tingkat puncak lainnya terbang langsung menuju guntur mengejutkan abadi. Mereka membawa niat membunuh yang mengerikan. Membunuh. Di belakang mereka, 20.000 anggota Istana Naga mengikuti dari belakang. Mereka tidak takut menantang Eternal Shocking Thunder. Wang Xian duduk di singgasana naga dan menatap dingin ke depan. Hanya ada 4 ahli negara dewa tingkat puncak di sisi yang berlawanan. Dia tidak perlu bergerak. Dia hanya perlu duduk di sini dan melihat ke bawah. Mereka berkelahi. Ketika semua orang di planet ini melihat para murid Istana Naga menyerang guntur abadi yang mengejutkan, mereka terkejut. Mereka mendongak dan menatap kosong. SHT. Namun, pada saat ini, ketika 2 dewa guntur dari Eternal Shocking Thunder melihat para ahli Istana Naga menyerang mereka dan merasakan kekuatan menakutkan dari Ao Qitian, Ao Xingmu, Ao Qi, dan spesies naga mengamuk, ekspresi mereka berubah drastis. Ketujuh orang Ao Qitian dan yang lainnya yang pertama kali menyerbu semuanya memancarkan aura puncak keadaan dewa. Aura menakutkan bergegas ke arah mereka dengan keras. Di belakang ketujuh orang itu, para anggota Istana Naga juga memiliki aura yang kuat. 7 ahli puncak negara yang saleh, 7 di antaranya adalah ahli puncak negara yang saleh. 1 dewa petir tidak bisa menahan diri untuk mengaum dengan suara rendah. Pakar negara 7 puncak yang saleh bukan lagi sesuatu yang bisa mereka tahan. Setelah 7 ahli negara puncak yang saleh dari Istana Naga menyerbu, petir abadi tidak akan mampu menahan mereka sama sekali. Apa, bagaimana Istana Naga bisa begitu kuat? Wajah semua murid Legiun Abadi sedikit berubah.
Sebagai pasukan petir abadi yang paling kuat, mereka percaya bahwa mereka dapat melawan semua pasukan di wilayah yang tak berujung. Namun, mereka jelas bukan tandingan pasukan Seven Peak Godly State. Namun, petir abadi telah menderita kerugian besar dan hanya memiliki 2 dewa guntur. Lihat, Istana Naga memiliki 7 pakar puncak negara yang saleh. Istana Naga jauh lebih kuat dari petir abadi. Petir abadi hanya memiliki 2 dewa petir. Petir abadi akan menjadi masalah besar. Dewa petir dewa sedang ditahan. Mereka sama sekali bukan tandingan Istana Naga. Orang-orang di planet perdagangan bebas membuka mulut mereka sedikit ketika mendengar kata-kata Dewa Guntur. Mereka tercengang. Ada 7 ahli negara Dewa Puncak di Istana Naga. Dan ini bahkan sebelum Raja Naga bergerak. Kekuatan Raja Naga jelas tidak lebih lemah dari ahli puncak negara Dewa. Beberapa orang berpikir sendiri ketika mereka melihat Raja Naga yang menjulang tinggi yang memiliki 2 tanduk di kepalanya sambil duduk di singgasana naga. Pada saat ini, mereka merasakan rasa hormat yang kuat di hati mereka. Mengaum, ambil ini. Berserk Aoki Tian memegang jarum Dewa Penenang Laut di tangannya dan menghancurkannya ke semua orang di Legiun Abadi. Pilar energi merah darah menutupi area seluas lebih dari 100 km dan jatuh dari langit. Boom, boom, boom. Beberapa spesies naga mengamuk kondisi puncak yang saleh juga mengangkat pentungan mereka dan menghancurkannya. Mengikuti di belakang adalah garis-garis petir merah darah dan duri yang memenuhi langit. Menghindar, menghindar. Kedua Dewa Guntur melihat serangan ini dan berteriak dengan wajah ketakutan. Menghindar, menghindar, menghindar. Wajah para murid tentara abadi juga berubah drastis saat mereka buru-buru mengelak ke samping. Boom, 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 ah. Namun, tidak mudah untuk sepenuhnya menghindari serangan para ahli tingkat Dewa Puncak. Dalam sekejap, 5.000 hingga 6.000 murid tentara abadi terkena serangan demi serangan. Ini karena pasukan abadi adalah pasukan terkuat di seluruh petir abadi. Meski begitu, 5.000 murid adalah kehilangan langsung 1/10 dari kekuatan tentara abadi. Brengsek. Saat kedua Dewa Guntur melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Jika ini terus berlanjut, mereka akan dapat membunuh semua dari 7 ahli puncak negara yang saleh dalam 5 menit. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, 2 Dewa Guntur melihat 4 anggota puncak negara dewa dari Istana Naga menyerang mereka. Murid mereka sedikit mengerut, dan wajah mereka tidak sedap dipandang. Mengaum, mengaum, mengaum. Bahkan petir abadi ingin bertarung melawan Istana Naga kita. Murid lain dari Istana Naga menyerbu dengan ekspresi dingin dan menghina. Pada puncaknya, Eternal Shocking Thunder memiliki lebih dari 20 ahli alam dewa puncak, tetapi sekarang, hanya 2 dari mereka yang tersisa. Kekuatan ini jauh lebih lemah dari Istana Naga. Dengan kata lain, Thunder mengejutkan abadi saat ini mengandalkan Dewa Guntur Lord Lon. Orang pembawa sial, Dewa Petir kita telah jatuh berkali-kali. Kita sama sekali bukan tandingan Istana Naga. Murid tentara abadi meraung dengan suara rendah dengan ekspresi jelek. Tuhan, 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 selamatkan kami. Pembangkit tenaga tingkat dewa mau tidak mau meminta bantuan Dewa Guntur di langit. Jika mereka tidak meminta bantuan, mereka semua akan segera dibunuh. Batuk, batuk, Istana Naga, kamu pantas mati. Dewa Guntur Dewa melihat ke bawah dan melihat celah besar antara bawahannya dan Istana Naga. Dia sangat marah sehingga Guntur meledak di sekujur tubuhnya. Dengan celah yang begitu besar, murid Guntur abadi mereka akan segera terbunuh. Guntur Surgawi. Dengan wajah muram, dia mengangkat palu guntur di tangan kanannya dan menghancurkannya dengan keras. Boom, boom, boom. Petir menyambar ke arah Aoki Tian dan yang lainnya. Jinglei, kamu tidak terlalu memikirkanku, bohong. Dengan geraman dingin, naga iblis gelap yang ganas itu mengayunkan ekornya yang besar dan menyapu ke arah Jinglei di wilayah langit. Boom, boom, boom. Tabrakan yang mengerikan terdengar, yang membuat wajah Dewa Petir sedikit berubah. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung menukik ke arah anggota Istana Naga di bawah. Dia ingin membunuh para ahli Istana Naga pertama. Mengaum, mengaum, mengaum. Namun, saat ini, tubuh besar Dark Blazing Demonic Dragon langsung muncul di belakangnya, dan cakar naganya langsung mencakar ke arahnya. Nyah! Dewa Guntur Dewa meraung dengan marah, dan palu guntur serta tombak guntur di tangannya saling bersilangan. 3 garpu petir menyambar ke arah Dark Blazing Demonic Dragon. Roar! Roar, roar. Jinglei, jika kamu menyerang murid Istana Naga, aku akan menyerang murid dari Guntur abadimu.
Melihat Dewa Guntur Dewa ingin membunuh anggota Istana Naga lainnya dengan ekspresi membunuh di wajahnya, sebuah kebohongan menggerakkan tubuhnya dan melepaskan kekuatan menakutkan menuju Guntur Abadi. Huf, huf, huf. Melihat serangan Lai, nafas Dewa Guntur Lord semakin cepat. Weng, dia bergerak dan langsung memblokir front Legiun Abadi, memblokir semua serangan Lai. Tatapan dewa-dewa petir tertuju pada kebohongan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dia juga tahu bahwa jika dia ingin membunuh naga iblis yang kekuatannya meningkat sekali lagi, dia harus membayar mahal. Selain itu, ini masih membutuhkan beberapa jam. Namun, semua anggota tentara abadi akan dibunuh selama periode ini. Bahkan planet di balik petir abadi akan dirusak oleh roh jahat. Kebohongan menatap dingin ke penguasa Thundercelap dan tidak terus menyerang. Anggota Istana Naga juga berhenti dan menatap dingin ke Eternal Thundercelap dan yang lainnya. Mengaum, mengaum, hehe. Lord of Thundercelap, Istana Naga kita menginginkan setengah dari wilayah utara. Aku ingin tahu apakah petir abadi memiliki keberatan. Wang Xian tersenyum saat melihat situasi ini. 9 naga angin dewa menarik singgasana naga dan melayang di depan penguasa petir. Wang Xian menatapnya dan bertanya dengan tenang. Mustahil untuk menghancurkan petir abadi sekarang. Namun, Istana Naganya menginginkan setengah dari wilayah utara. Ini mewakili kebangkitan Istana Naga. Istana Nagaku menginginkan setengah dari wilayah utara. Saat kata-kata ini terdengar, mata semua orang di planet perdagangan bebas di bawah ini berbinar. Tatapan mereka tertuju pada Raja Naga dan Dewa Petir. Tidak peduli apa, Raja Naga dari Istana Naga berdiri dengan bangga di depan Dewa-Dewa Petir dan mengucapkan kata-kata ini. Tidak banyak orang di seluruh galaksi tak terbatas yang bisa melakukannya. Pada saat ini, itu pasti pemandangan yang bisa dicatat dalam sejarah wilayah utara. Petir abadi yang telah mendominasi seluruh wilayah utara selama ratusan ribu tahun menghadapi tantangan dari suatu kekuatan untuk pertama kalinya. Pilih pala, Dewa Guntur Dewa menatap Wang Xian. Matanya dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Mengaum, naga iblis berkobar kegelapan mengeluarkan raungan rendah dan berputar di sekitar Wang Xian untuk mencegah Dewa Petir melancarkan serangan mendadak. Huf, huf. Dewa Guntur Dewa memindai seluruh istana naga dan menarik napas dalam-dalam. Raja Naga, kan, sangat bagus. Kamu adalah orang pertama yang akan kuingat. Tunggu saja. Dia berbicara perlahan dengan wajah muram. Hehe, ini mungkin kehormatanku. Dalam hal ini, setengah dari wilayah utara adalah milik Istana Naga kita. Wang Xian tersenyum tipis dan sudut mulutnya sedikit melengkung. HMPH, ayo pergi. Penguasa petir menekan kemarahan dan guntur di dalam hatinya dan berteriak pada murid-murid petir abadi di belakangnya. Itu penguasa guntur. Murid tentara abadi dan 2 dewa guntur juga menghela nafas lega. Jika mereka benar-benar bertarung, semuanya pasti akan dihancurkan oleh Istana Naga. Adapun apakah penguasa petir dapat menghancurkan Istana Naga, itu akan menjadi masalah setelah kematian mereka. Mereka tidak ingin mati, bahkan setelah melihat akhir cerita saat ini. Gemuruh. 2 binatang ilahi bertanduk guntur di puncak keadaan saling mengeluarkan raungan rendah. Dewa Guntur Dewa datang ke tahta dengan ekspresi muram. Dia menatap Wang Xian dalam-dalam. Gemuruh. 2 binatang suci bertanduk guntur menarik Thunder Battle Valley. Murid-murid tentara abadi tidak mengatakan sepatah kata pun. Mereka terbang ke Thunder Battle Valley dalam diam. Hari ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi seluruh guntur abadi. Gemuruh. Semua orang terbang ke Thunder Battle Valley. Kedua binatang suci bertanduk guntur itu meraung lagi dan terbang menuju arah planet Guntur. Dewa Guntur Dewa duduk di singgasananya dengan dingin dan perlahan menutup matanya. Jika dia tidak takut bahwa legiun terkuat dan Dewa Guntur Eternal Thundercelap akan terbunuh, jika dia tidak khawatir bahwa Yaoshi menyerang petir abadi, dia, Dewa Guntur, akan membunuh naga iblis dan menghancurkan istana naga dengan segala cara. Hari ini, dia, Dewa Petir, akan dipermalukan. Pergilah ke planet baja. Dia memerintahkan dengan suara rendah. Thunderhorn Divine Beast meraung dan terbang langsung menuju planet baja. Tempat itu menderita serangan Yaoshi, dan mungkin saja seluruh planet baja telah dihancurkan. Memikirkan hal ini, Dewa Guntur Dewa mengepalkan tinjunya erat-erat, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak akan puas jika dia tidak membunuh Raja Naga. Mendesis. Pada saat yang sama, di planet perdagangan bebas di ekspedisi utara, wajah semua orang dipenuhi keterkejutan saat melihat pemandangan ini. Dewa-dewa petir dan yang lainnya telah pergi. Ini berarti bahwa Istana Naga di wilayah utara akan menempati setengah dari planet ini di masa depan. Selama ratusan ribu tahun,
Istana Naga adalah satu-satunya kekuatan yang dapat bersaing dengan Guntur Abadi di wilayah utara. Apakah ini berarti Istana Naga akan dipromosikan menjadi kekuatan terbesar ke-6 di galaksi tanpa batas? Bisakah mereka bersaing dengan kekuatan setingkat dewa lainnya? Kekuatan Istana Naga saat ini mungkin tidak sebanding dengan pasukan setingkat dewa lainnya, tetapi mereka pasti tidak takut dengan pasukan setingkat dewa lainnya. Ini karena ada seseorang di antara mereka yang dapat bersaing dengan pasukan setingkat dewa. Suara kaget terdengar terus-menerus di planet ini. Wang Xian duduk di singgasana naga dalam kehampaan dengan senyum tipis di wajahnya. Ayo pergi. Selanjutnya, mari bersihkan planet aliansi wilayah utara. Wang Xian tersenyum ketika dia melihat Dewa Guntur Dewa dan yang lainnya menghilang dari pandangannya. Mengaum, mengaum, mengaum. 9 naga Dewa Angin meraung kemenangan. Raungan mereka bergema di seluruh planet. Mereka menarik singgasana naga dan perlahan terbang menuju ke arah Istana Naga. Salam, Raja Naga. Ketika Dewa Angin Naga dan yang lainnya terbang di atas kota, semua orang di planet ini dengan cepat berlutut dan membungkuk dengan keras. Hari ini, mereka menyaksikan kebangkitan Istana Naga dan menyaksikan kebangkitan kekuatan yang bisa melawan petir abadi. Di masa depan, Istana Naga di wilayah utara akan menempati separuh kota. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Istana Naga akan menjadi raja mereka di masa depan. Siapapun yang Istana Naga ingin bunuh harus mati. Istana Naga juga akan memiliki keagungan yang dimiliki petir abadi di masa lalu. Tatapan Wang Xian menyapu ke bawah saat sudut mulutnya sedikit melengkung. Hari ini, Istana Naga akan terkenal di seluruh wilayah utara dan bahkan seluruh galaksi tanpa batas. Selanjutnya, aku akan membangun Istana Naga bawah air di planet satu persatu. Aku akan mengendalikan semua samudera dan mengumpulkan sumber daya untuk meningkatkan kekuatan Istana Naga sekali lagi. Wang Xian bergumam saat matanya bersinar terang. Siapa yang mengira Istana Naga akan muncul begitu tiba-tiba? Naga iblis kegelapan itu tampaknya adalah dalang di balik sarang iblis di wilayah utara. Aku bertanya-tanya bagaimana Raja Naga akan menaklukkannya. Di masa depan, Istana Naga akan menjadi raja kita. Posisi Raja Naga akan sebanding dengan Dewa Petir di wilayah utara. Semua orang di planet ini menyaksikan Wang Xian dan yang lainnya memasuki Istana Naga Laut dan berbicara dengan hormat. Hari ini, mereka adalah saksi. Mereka dapat membayangkan bahwa berita tentang Dewa Petir yang dipaksa mundur oleh Istana Naga akan menyebar ke planet lain dengan kecepatan gila. Tidak akan lama sebelum seluruh galaksi tak terbatas tahu tentang ini. Lagi pula, setelah pertempuran ini, Istana Naga akan menjadi kekuatan terbesar ke-6 di area bintang yang tak terbatas. Roar, Dragon King Dragon Palace, Dark Demon Dragon, Thunder Celap, pasti akan membunuhmu. Sama seperti semua orang di planet perdagangan bebas ekspedisi utara dikejutkan oleh kekuatan Istana Naga, di planet baja. Mata Thunder Celap God Lord memerah saat dia melihat planet tandus di depannya. Baut petir menutupi langit, meliputi area seluas lebih dari 10.000 kilometer. Di belakangnya, 2 Dewa Guntur dan semua murid tentara abadi menundukkan kepala karena ketakutan. Sudah lama sekali sejak mereka melihat Dewa Guntur Dewa sangat marah. Tapi itu masuk akal ketika mereka memikirkannya. Guntur Abadi telah menderita kerugian besar baru-baru ini, dan hanya ada 2 Dewa Guntur dari lebih dari 20. Karena ketakutan dalam pertempuran barusan, wilayah utara tidak lagi menjadi Raja Petir. Di depan mereka, sebagai salah satu planet terpenting dari Petir Abadi, planet baja juga telah dirusak oleh kekuatan iblis. Jika itu orang lain, mereka akan terbakar amarah. Kekuatan tanpa tingkat dewa-dewa benar-benar berani menjadi begitu sombong terhadapku. Raja Naga, ini akan segera menjadi akhirmu. Thunder Celap God Lord menggeram dengan tangan rendah, dan di sekelilingnya, sambaran petir tipis terus-menerus berkedip dan melompat. Yang mulia bukanlah sesuatu yang dapat diprovokasi oleh siapapun. Untuk menyebabkan Guntur Abadi saya kehilangan begitu banyak, harus ada harga yang harus dibayar. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan menatap petir di tangannya dengan tatapan dingin. Benar-benar membuat marah dewa-dewa sangat menakutkan. 2160